Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Istihoroh dengan NIM 2017-310-266. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah. Nah, yang pertama yaitu Dewan Syariah Nasional telah menjelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba bagi penjual. Nah, murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Syarat-syarat yang ada yaitu yang pertama, penjual memberitahu bank modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba dan penjual harus terbuka. Yang keempat, penjual hendaknya menyampaikan perihal yang dibeli. Perihal-perihal apa saja sesuai dengan barang yang akan mereka beli. Ketentuan-ketentuan syariah yang pertama itu bagi pelaku. Nah, bagi pelaku itu yang pertama ada penjual dan ada pembelinya. Yang kedua, cakap hukum, yang artinya itu pembeli atau penjual itu berakal. Nah, yang ketiga itu ada akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Walinya itu sebagai orang tua atau yang mendampingi yang lebih dewasa. Nah, setelah itu selain pelaku ada objek jual beli harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama itu syaratnya ialah barang dagang merupakan barang halal. Yang kedua yaitu barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Nah, yang keempat, harga tersebut sudah jelas. Yang kelima, barang secara fisik ada di tangan penjual. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hadisira Wudini Pramasita dengan NIM 2017-310-496 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama murabahah tanpa pesanan, yang kedua murabahah berdasarkan pesanan. Nah, murabahah tanpa pesanan ini ialah penyediaan barang tidak berpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembelian. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan, yaitu bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan pesanan dan mengikat. Dalam hal ini, pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian. Jika barangnya sudah ada, maka harus beli. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan tidak terikat, maksudnya yaitu bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima. Rukun bai al-murabahah. Rukun murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fikih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya. Seperti yang pertama yaitu penjualan atau bai dianalogikan sebagai BMT, yang kedua pembelian atau musyitari dianalogikan sebagai anggota, yang ketiga barang yang akan diperjualbelikan atau mabi yaitu jenis pembiayaan, yang keempat harga dianalogikan sebagai bridging atau plafon pembiayaan, dan yang terakhir ijab dan qabul dianalogikan sebagai akad perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Groto Aini dengan NIM 2017-310513. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa, ikrar, atau ada unsur penipuan, taldis, atau ada ketidaksesuaian, gahrar, objek akad, maka jual beli menjadi tidak sah.
karena prinsip saling ridho atau rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan. Selanjutnya, cakupan standar akuntansi murabahah. Standar akuntansi untuk jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan murabahah. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatmawati Nur dengan NIM 2017-310565. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang perlakuan akuntansi murabahah. Nah, pada perlakuan akuntansi murabahah ini diatur dalam PSAK 102, yang dimana mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan juga koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Seperti misalnya bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Dan juga pada pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah. Selanjutnya ada akuntansi untuk penjual, yang dimana pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, dan penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan juga pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK, yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dan selanjutnya ada akuntansi untuk pembeli akhir, yang dimana aset diperoleh melalui transaksi murabahah yang dimana diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai, dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Dan selanjutnya ada penyajian, yang dimana piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisian kerugian piutang. Dan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, dan juga beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.